Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran dari buku Al-Bayan wa Ta'rif. Nah, yang satu lagi nih. Belum ya. Au 'inda i'ta'il wakili zakah. 'Inda i'ta'il wakili az-zakata. Atau kalau zakatnya diwakilkan, Pak. Nah, misalnya tadi itu perwakilan tuh yang ada di badan amil zakat ya, terus ziswaf tuh, Pak. Itu kan perwakilan sebenarnya. Kita kan sebenarnya bisa menyerahkan langsung seperti saya sampaikan waktu itu ke mustahik. Apalagi kalau mustahiknya kita benar-benar tahu kondisinya. Apalagi karena misalnya kerabat sendiri gitu kan, intinya kan bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi, bukan orang tua, bukan anak, keluarga, kakak kandung lah, kita tahu ya gak kerja lagi ya, kurang penghasilannya, bahkan mungkin gak ada penghasilan kecuali hanya dari bantuan-bantuan anaknya yang secukupnya, masih belum mencukupi lah kebutuhannya. Nah, kita tahu banget nih, ya udah kita kasih aja langsung, sah itu sebagai zakat, bahkan afdol. Ya, afdal kata Nabi alaihi salatu wasallam, as-shadaqatu 'alal qarib, ya, zakat yang diberikan dan sedekah yang diberikan kepada kerabat yang tidak wajib dinafkahi kan gitu, berarti shadaqatun wasilah, sedekah plus silaturahim. Makin akrab, Pak. Orang kalau dikasih ya hadiah zakat harta, teman termasuk kerabat? Bukan. Kalau nggak ada hubungan darah bukan kerabat. Iya, tapi kalau teman juga, kalau misalnya kita tahu kondisinya gitu kan. Nah, justru yang kadang-kadang orang suka salah itu kan memberikan ke orang yang tidak tahu kondisinya. Hanya tampilan secara lahir kayaknya iya di jalan, kayaknya butuh nih dia. Belum tentu. Ya. Dan mobilnya parkir di mana? Iya. Oh, banyak, Pak. Pengemis begitu. Di berita aja udah banyak banget pengemis. Pas di itu kan ditangkap kan, dibongkar barang, bawa duit banyak banget, puluhan juta. Bahkan waktu itu ada berita pengemis kalau dia udah pulang tugas nginepnya di hotel, Pak. Dijemput. Tadi zakat mal saja. Ya. Kalau nisbahnya tuh nggak cukup, kalau amilnya nanya ke itu boleh? Boleh aja, Pak. Boleh. Terus itu nggak sah ya? Nggak sah. Apanya? Si zakatnya. Ya itu makanya bagian dari ini tanggung jawab amil, Pak, mengedukasi kan, mengedukasi muzaki. Nah, kalau misalnya kurang, dia itu tadi yang seperti saya jelaskan itu, orang ngasih aja kan, ya. Dia nggak ngitung dulu, dia nggak ngitung, padahal dia sebenarnya punya kewajiban zakat, tapi dia taunya, pokoknya pengen ngeluarin 1 juta tiap tahun gitu kan, atau 10 juta, padahal mungkin kewajiban zakat dia itu bisa sampai puluhan juta, ya. Tapi dia ngerasa 10 juta itu kan udah besar kan, ya. Udah besar infak. Kan nggak menggugurkan kewajiban zakat dia, Pak. Nggak menggugurkan. Itu. Tapi dia berdosa nggak bayar zakat? Nggak, iya dosa nggak bayar zakat. Atau tidak bayar zakat sepenuhnya kan gitu. Kalau kita husnuzon aja bahwa mereka tuh dipecah-pecah gitu. Bisa husnuzon kalau memang orangnya mungkin ada indikasi orang ini melakukan itu. Tapi banyak juga, Pak, yang nggak tahu memang. Pada dasarnya memang tidak mengerti. Itu kesalahan di kita atau kesalahan? Ya, pada dasarnya sih kesalahan di dia. Tapi kalau itu sampai ke kita, artinya sampai kita pun menduga ya bahwa dia tidak tahu dan kita biarkan, kita bisa salah ikut bisa terseret juga. Iya, terseret juga dalam kesalahan, Pak. Iya, makanya saya bilang. Paling kita nanya ya, ini udah di gitu ya. Iya, makanya ini buat apa, Pak? Zakat mal. Sudah dihitung semuanya, Pak, gimana gitu kan? Sudah. Ada juga kadang orang nggak mau ikut campur itu urusan. Bikin pamflet. Bikin pamflet. Iya, nah bagus juga tuh. Jadi kayak badan Ziswaf masjid itu bikin edaran mau ditempel kayak atau dibagikan ke warga gitu kan. Misalnya tata cara zakat gitu. Tata cara mengeluarkan zakat. Jadi poin-poin gitu, Pak, supaya orang baca. Ya, karena orang kalau sekarang kalau bikin uraian panjang itu kan orang malas baca tuh. Paling pointer saja, poin. Singkat-singkat gitu. Nah, kadang kalau ada, Pak,
terindikasi orang diem Al-Furqan berapa kali kita dapetin, ngasih di amplop, catatlah sama ini, sama yang jaga kan. Ini untuk apa Pak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Pokoknya tiap tahun saya ngeluarin segitu, gitu Pak. Lihat 1 juta. 1 juta ini nggak mungkin zakat Pak. Itu tadi kalau hitungan nisab ya. 80 juta ada pada saat itu. 80 juta udah kena nisab. 2,5%-nya kan paling nggak berarti 2 juta. 2 juta kan. Nah 1 juta nih berarti dia terang-terangan. Saya nggak tahu Pak. Pokoknya tiap tahun saya ngasih segitu kan gitu. Ada begitu Pak. Baru dipahami. Kadang ada juga yang tapi nggak nyimak. Nggak percaya. Tapi kalau misalnya yang menjelaskan siapa gitu, memang dia pertimbangkan lah, perhitungkan orangnya gitu kan. Oh gitu Ustaz. Oh ya, saya baru tahu nih kan, ada yang gitu Pak. Ada juga yang Pak ini untuk apa? Pokoknya saya ngeluarin segitu. Enggak, ini maksudnya zakat atau apa? Udahlah nggak usah ribet lah. Itu ada juga Pak, macam-macam karakter orang. Nah tapi itulah ya, tanggung jawab mengedukasi masyarakat umum ya dibebankan ke kita semua. Kalau dia ternyata paham, tapi dia selalu melakukan itu tiap hari, bisa dikodok. Bisa Pak, dikodok, ya. Dan dia dosa itu kalau dia paham, dia lakukan sebaliknya kan. Dia baru paham. Oh baru paham. Ya seperti yang kemarin Pak, kalau mau dikodok lebih baik. Dikodok lebih baik, tapi kalau misalnya ditunaikan yang terakhir saja juga nggak apa-apa lah. Itu tadi taklid ke sebagian mazhab seperti mazhab Malikiyah yang hanya menyaratkan setahun, atau tadi yang saya uraikan waktu itu pandangan ulama yang seperti Ibnu Taimiyah yang hanya mewajibkan kewajiban itu setelah sampainya ilmu kepada kita. Itu udah lumayan besar kan nanti Pak, yang terakhir kan udah lumayan besar lah gitu. Karena kalau dikodok susah juga. Kalau zakat nih kesusahan ngitungnya kan, udah nggak ingat juga, nggak ada hitungan kan. Tahun kemarin berapa ya gitu jumlah hartanya, berarti harusnya zakatnya berapa, tahun sebelumnya berapa, wah udah 20 tahun Pak. Per tahun dihitung susah tuh. Udah ambil aja yang mudah lah, kita ambil yang terakhir hitungannya itu. Nah kadang orang kan juga nggak mau transparan juga harta dia ada berapa. Tapi ada Pak, sebagian jamaah di Al-Furqan tuh ada yang kalau tiap Ramadan dia mau menunaikan zakat, dia konsultasi, dia transparan Pak. Ustaz, Anda punya tabungan sekian, harta, rumah, mobil, ini nih, dijelasin. Istri punya tabungan sekian, tapi hartanya dia. Anak ada biaya pendidikannya gitu misalnya, apa yang udah Anda sisihkan. Nah, ini gimana ngitung zakatnya Ustaz? Nah, nanti kan biasanya kita cross check dulu. Ini yang buat anak nih udah diberikan hibah gitu artinya, atau masih antum anggap harta antum gitu, sekedar cuman diposkan aja gitu Pak, dipisahkan posnya. Oh enggak, memang masih punya anak gitu. Cuman memang ini udah disiapkan kalau anak butuh dari sini gitu ngambil, jadi nggak ngambil dari yang harta utama. Oh, berarti masih punya dia kan? Karena memang belum dihibahkan. Hibahkan disampaikan gitu kan, ini buat kamu gitu misalnya. Meskipun udah dipindah ke rekening anak misalnya gitu kan, atau dialokasikan. Terus tabungan istri, tabungan pribadi kan istri. Nah, tabungan istri misalnya di bawah nisab, ini nggak kena. Tabungan anak berarti masuk ke harta antum, berarti kena sekian. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada Sat. Anda cuma ada mobil, nggak ada Pak gitu Pak. Anda mobil, Anda motor, nggak, itu nggak kena. Kendaraan, rumah nggak kena. Pas sudah ini nih ketemu, ini kan Japrian misalnya Pak, atau telepon. Pas udah berlangsung lewat nih, ketemu. Ngobrol-ngobrol, ya, alhamdulillah Ustaz udah ini udah diserahin ke siapa gitu lah, ke kakaknya. Dan itu sama kakaknya Ustaz waktu sejak Covid di PHK, nggak kerja lagi, sekarang kerja serabutan, ada anaknya yang ngerjain inilah, ada istrinya inilah, bikin inilah gitu kan Pak ya. Penghasilan nggak tetap, tapi intinya nggak cukup. Jadi anak kasih ke situ, boleh kan? Boleh. Udah nih selewat nih Pak. Pas lagi cerita-cerita punya emas ternyata banyak. Emasnya cuman bukan bentuk ini. Dia ngira bukan termasuk harta yang wajib dizakatkan. Emasnya tuh kayak ini Pak, apa bonus-bonus dari perusahaan tuh. Pena. Ya, pin itu masuk. Iya kan perhiasan. Iya enggak? Jam, ada lapisan emasnya kan, emasnya emas murni gitu. Masuk Pak, hitung semua itu.
Oh, berarti gimana? Gigi. Orang juga gigi. Iya, gigi juga. Kalau emas murni mah kena. Emas putih. Emas putih itu Kena juga ya? kena. Tapi emas putih kadarnya di bawah emas. Ini emas putih dikasih campuran apa gitu Pak namanya? Saya lupa. Emas putih itu asalnya emas murni, Pak. Tapi pengikatnya itu dia yang putihnya itu tuh ada zat kimianya tuh Tapi namanya. biasa platinum disebut emas putih itu. Ya, tapi kalau nggak ada campuran emas yang emas Oh, itu nggak terhitung. nggak dihitung. Nah, tapi kalau dia ada campurannya disebut emas putih, tapi sebenarnya ada bahan kandungannya itu emas murni, kena. Hitungannya sesuai kadarnya emasnya itu. Intinya gitu Pak. Pas ini, wah emas, wah berarti gimana? Ya udah, tambahin lagi aja dari yang kemarin dikeluarkan. Keluarkan sekian, emasnya sekarang dihitung sekian, keluarin. Itu Pak. Kadang orang nggak ngeh gitu kan. Banyak tuh itu kan tiap tahun bonus ya. Dapat pin, dapat pena tuh kadang bentuknya macam-macam lah. Bonus dari perusahaan tuh Pak. Kadang atau bonus prestasi bukan yang tahunan gitu ya. Misalnya dia bidangnya marketing kan. Ngegolin sekian ini penjualan gitu. Dapat bonus bentuknya emas. Emasnya emas bata apa yang logam itu tuh apa logam mulia yang batangan itu yang kecil tuh. Dia nggak inget Pak. Dia pikirnya itu cuman cindera mata kan gitu. Itu emas. Termasuk harta yang harus dizakatkan. Mas putih, mas itu masuk. Ya. Mas hitam. Iya kalau intinya ada campuran emas murninya Pak. Batu bara biasanya. Kalau emas hitam. Hei, sedikit lagi sampai tuntas yang ini nih. Ya, jadi ini zakat. Awujidatun niyatu ba'da ahadi hima wa qabla tafriqah. Ya. Atau niatnya ada sebelum ya dari salah seorang darinya dan sebelum dibagikan. Ini jadi maksudnya tadi kalau memberikan ke wakil ya. Wakil itu seperti tadi badan itu Pak, lembaga ya, ziswaf yang semisalnya atau orang individu lah gitu artinya. Tolong dong, ini kasihin zakat aneh buat si fulan gitu kan. Karena misalnya lokasinya jauh. Nah, waktu kita memberikan ke wakil itu sekaligus sudah meniatkan nih yang diberikan nih zakat, udah cukup. Jadi wakilnya itu tinggal nyampein aja. Itu. Nggak bisa mengkhususkan gitu. Maksudnya? Misalnya nitip ke wakil, Iya. maksudnya itu dikasih ke itu. Iya. Nggak bisa gitu. Iya, bisa. Bisa, Pak. Kalau misalnya kita nggak sanggup, karena mungkin jaraknya atau gimana. Ya makanya perwakilan itu kan tujuannya kan untuk mempermudah Pak. Ya perwakilan itu kan untuk mempermudah. Makanya kan kita mewakilkan kepada seorang karena misalnya pertimbangannya orang ini yang lebih dekat ke orang itu yang kita tuju gitu kan. Nah kalau misalnya jaraknya terlalu jauh cari yang lain gitu. Nah atau misalnya orang yang mau nerima nih Pak, kalau zaman sekarang ya dia nggak punya rekening, ya kan? Terus kita titip sama yang punya rekening, tetangganya, keluarganya, tolong dong ini sampaikan ke itu gitu ya sebagai zakat misalnya, atau nggak usah disebut juga ke wakil juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kita niat waktu memberikan ke wakilnya ini zakat saya, dan nanti si wakilnya ini ada titipan dari ini gitu ya, sama dia diuangkan dulu misalnya gitu kan Pak, diuangkan dulu kan banyak juga begitu kan, orang nggak punya rekening terus kita mau ngasih titip yang punya rekening ya. Zaman sekarang mah mudah Pak, insyaallah. Nah termasuk itu perwakilan juga kan memudahkan yang seperti ziswaf masjid itu Pak, tujuannya itu. Jadi kan orang biasanya yang muzaki ini dia bingung gitu, saya kasih ke siapa ya, misalnya keluarganya bisa dibilang udah mapan semua lah, dia nggak kenal siapa yang wajar, apa yang pantas saya kasih gitu kan ya. Meskipun sebenarnya mungkin ada ART di rumahnya gitu kan, ada pegawai kan, bisa aja kan, kalau memang dia tahu kondisinya mereka kekurangan kasih aja ke mereka. Tapi kadang kan orang, aduh saya nggak tahu deh, udah biar yang ngurusin yang lebih tahu aja, nah kasihlah ke lembaga ziswaf di masjid. Itu sebenarnya kan juga gitu konsepnya, itu konsep perwakilan untuk ya memudahkan penyaluran ya. Nah jadi pihak wakil dalam hal ini lembaga ya harus memang pandai-pandai itu mencari tahu siapa-siapa yang memang berhak gitu untuk menerima. Nah, makanya biasanya kalau kita tuh dulu di Al-Furqan
wawancara dulu Pak, interview sama jamaah terutama yang rajin sholatnya. Nah, memberikan kepada orang soleh itu juga penting. Nah, kalau memberikan kepada orang yang pelaku maksiat, nah iya, itu juga nggak utama Pak, meskipun sah ya selama dia muslim lah gitu ya. Cuman kan kalau orang soleh insya Allah hartanya dipergunakan untuk kebaikan. Kalau orang nggak bener, hartanya dihamburkan gitu kan. Ya ada banyak banget di masyarakat kita orang kekurangan nih sebenarnya. Tapi kalau dikasih uang, nggak bijak dia menggunakannya. Ya nggak bijak. Buat apa nggak jelas gitu loh. Nah, perlu juga makanya memperhitungkan kesolehan orang. Nah, dengan cara tadi tuh perwakilan kan diharapkan wakil ini bisa mengalokasikan pemberian zakat, penyaluran zakat ini kepada orang yang memang benar, tepat gitu. Nah, ketimbang tadi orang yang awam mungkin ngelihat orang asal tampilannya lusuh gitu dipikir ini kasih zakat, ternyata kaya. Atau orang memang kekurangan dikasih zakat dihambur-hamburkan buat yang nggak bener Pak, kan juga gitu ya. Apalagi orang yang nggak sholat tuh Pak, ya dianggapnya oleh ulama berarti kita memberi dia kesempatan untuk terus bermaksiat kepada Allah kan gitu. Karena dicarikanlah kalau bisa orang yang baik, yang soleh. Kalau itu Ustaz, yang mustahiknya itu punya hutang ke musafir, itu bisa dipakai zakat untuk melunasi. Bisa Pak, Ya, bisa. Dalam pandangan sebagian ahli ilmu boleh digugurkan. Terhitung udah berzakat. Ya, digugurkan. Misalnya gini, utang. Ya. Seseorang punya utang, si A. Ya. Terus Utang. Ya, utang ke orang yang mau zakat kan. Terus dia bilang, udah. Utangnya lunas saja, diniatkan itu sebagai zakat atau bagian dari zakat. Kan bisa jadi nilainya itu sudah senilai zakatnya, atau bisa jadi baru sebagian, nilainya baru sebagian dari zakatnya. Misalnya utangnya 10 juta tapi kewajiban zakat dia 20 juta, berarti kan baru menggugurkan separuh. Bisa. Ya, separuhnya nanti dikasih ke orang lain lagi gitu kan, bisa aja Pak. Itu mengacu pada pendapat sekalangan ulama. Kalau di mazhab Syafi'iyah nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Paling yang bisa nanti sama dia dibayarkan dulu, dibalikan. Kembalikan. Itu. Kalau balik kalau. Iya. Iya, maksudnya dibayarkan dulu, kemudian baru dikembalikan. Nah, persoalannya kan ini sulit dipraktekkan. Belum tentu dia punya uang untuk membayarkan gitu kan. Dia mau, oh iya, saya mau membayarkan. Misalnya gini dibilang, udah bayar utangnya, nggak apa-apa lah. Misalnya dikurangin gitu kan. Terus dalam hatinya niat nanti saya kasih lagi ke dia gitu kan. Tapi dia nggak punya, Pak, emang mau bagaimana mengembalikan, orang nggak ada kan gitu. Nah terus dia bilang ya udahlah, Pak Tantum aja, itu sah menurut sekalangan ulama, diniatkan sebagai zakat gitu. Jadi udah nggak usah dibayar, utangnya lunas gitu, saya anggap lunas. Oh iya, makasih ya gitu kan. Ini kenapa nih? Ya udah nggak apa-apa, nggak perlu ditanya jauh kan gitu Pak. Intinya kan tadi yang penting dengan niat zakat sah zakat. Baik, satu lagi yang niat udhiyah nih, kurban. Catatan kaki nomor 1. Wal udhiyah takunu niyatu fil udhiyah inda dzabh. Niat berkurban, menyembelih ketika pada saat menyembelih nih. 1. Au qablahu inda ifraz au ta'yini ma yudhi bihi fi udhiyatin mandubatin aw wajibah, atau ketika menentukan hewan yang akan disembelih pada saat kurban ya, dalam udhiyah yang sunnah maupun yang wajib. Nah dalam mazhab Syafi'i nanti kita sampai di bab kurban insyaallah ini. Jadi kurban itu kalau sudah disebut Pak, kalau baru diniatkan nggak menjadikan kurbannya wajib. Tapi kalau sudah disebut ya, ditayin, maka dianggap harus disembelih sebagai kurban. Jadi tayin itu misalnya gini, mau kemana Pak? Beli kambing. Buat apa? Buat kurban itu, buat disembelih kurban itu, buat kurban. Nah itu berarti harus Pak. Yang sudah dibeli nggak boleh dialihkan
peruntukannya untuk yang lain, harus dikurbankan, maka menjadi wajib. Nah, ada konsekuensinya di mazhab Syafi'i. Kalau kurban wajib itu orang yang berkurbannya nggak boleh makan dagingnya. Dalam pendapat mu'tamadnya, tapi ada khilafnya banyak di lingkup. Nah, jadi kurban itu kan ada sunnah, ada wajib. Nah, di antara yang wajib itu wajib dengan nazar atau wajib dengan tayin tadi, dengan tayin. Nah, kalau sekedar baru diniatkan belum. Tapi kalau sudah disebut atau dinazarkan menjadi wajib. Nah, maka dari itu solusinya nih di era ulama mutakhirin Syafi'iyah itu, kalau misalnya orang beli kambing buat kurban, jangan disebut buat kurban, bilang aja beli kambing buat apa? Buat disembelih pas hari kurban gitu. Kan belum tentu buat kurban, Pak. Kan bisa aja kita nyembelih hari kurban buat diambil dagingnya doang. Karena kurban ibadah. Kan ibadah. Nah, itu. Jadi itu bisa dimakan. Bisa. Kalau nggak ditayin bisa. Kalau nggak ditayin bisa. Gitu. Jadi di mazhab yang lain? Di mazhab yang lain, di mazhab Hambali hampir sama, ditayin harus disembelih, tapi boleh dimakan. Boleh dimakan. Di mazhab Syafi'i juga ada pendapat yang begitu, boleh dimakan. Bahkan di mazhab Syafi'i juga ada, di lingkup mazhab Syafi'i, tapi bukan di mu'tamadnya. Di nazar, yang dinazarkan pun kita boleh ikut makan. Itu. Tapi kalau bukan dianggap mempermainkan ayat Allah ya. Gimana, Pak? Misalnya kalau kita mempresetkan jangan sampai ngomong kurban gitu. Bukan itu tadi mencari solusi aja. Mencari solusi aja, bukan mempermainkan. Bukan. Jadi dia mencari solusi aja supaya kita tidak terkena konsekuensi dari hukum syar'i gitu loh. Jadi kita cari solusinya nih maksudnya. Nah, tapi kalau di masyarakat umum sih memang sulit pendapat begini. Tapi ada, Pak. Nah, ada, makanya dulu orang pernah tanya tuh. Di sebagian wilayah tuh di kita nih, di Depok misalnya, itu ada yang saya pernah dengar ya. Banyak bahkan. Kalau hari raya kurban, orang kurban di masjid nih, nggak pernah dapat daging. Pengkurban. Si pengkurbannya. Pengkurban nggak pernah dapat jatah daging. Jadi suasana hari kurban itu, Pak, ya seperti hari biasa. Kecuali orang yang memang menyerahkan kurban di masjid, terus beli juga hewan buat dikonsumsi sendiri. Ya mungkin dipotong sama tukang jagal, terus dagingnya di sate gitu. Tapi yang lain, yang pada kurban yang lain, rumahnya sepi-sepi aja. Nggak, kalau kita kan yang pada kurban pada nyate di rumah. Ya, sama yang dapat daging ikut nyate kan, ikut berpesta lah, menikmati kegembiraan hari raya. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, itu tadi mengaplikasikan pandangan mazhab Syafi'i. Karena biasa orang nyerahin, "Pak, ini Pak, hewan kurban atas nama saya," kan gitu. Udah jelas tuh ditunjukkan gitu. Ini hewan kurban atas nama siapa? Saya, Pak, dengan keluarga. Kan gitu. Udah dicatat, berarti dianggap wajib. Dengan tayin. Itu dengan tayin. Nah, jadi nggak dibagi. Ya, jadi nggak dibagi. Itu kalau dibagiin, siapa yang salah? Kalau dibagiin, yang salah yang ngebagiin, Pak. Kalau dibagi ke pengkurban. Iya. Kalau mengikut perspektif mazhab Syafi'i ya. Yang membagikan itu. Yang membagikan itu. Nah, tapi kan kalau dalam hal ini banyak orang jadi salah kan gitu ya. Iya. Tidak konsisten. Nah, tapi kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah, Kalau dulu sahabat disembelih sendiri, ya nggak apa-apa, Pak. tapi itu dikasih semua itu sih. Nggak juga. Gimana? Ada yang bilang sepertiga. Memang belum ada masak waktu salah. Belum ada masak. Rojenya itu. Enggak, kalau disembelih sendiri banyak, sampai sekarang orang banyak sembelih sendiri. Tapi kalau kita tadi kan takyin mau disembelih. Enggak, ditayin itu malah dengan lafal. Iya, tapi kita misalnya nyembelih sendiri. Ya kan dengan nggak dilafalkan berarti. Oh. Jadi Kan nggak dia dilafalkan. beli sendiri, niat dalam hati. Kalau niat nggak mau mengubah, Tapi niatnya memang untuk kurban. ya niatnya kurban sunnah berarti. Tapi kalau antum terus di lafal depan orang-orang, Iya, dilempar. aneh beli kambing nih buat kurban. Nah, itu jadi harus tuh. Yang disembelih harus ini. Sebelum hari raya kurban nih kambing hilang, Pak. Harus antum ganti. Kalau antum baru beli, Pengen bakwan. taruh niatnya buat kurban, taruh di depan rumah, dicolong orang, ya udah, ngantum nggak ganti nggak apa-apa, karena niat kurban sunnah. yang Kalau tadi niat itu kurban wajib hilang diganti. harus diganti. Termasuk kalau dia mati misalnya. Iya,
mati sebelum disembelih, mati diganti. Harus. Kena ikrar. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah bahkan dengan niat hati pun menjadikan kurban wajib. Ya serius. Iya serius Pak, dia dengan niat hati. Jadi kan ada 3 macam tuh niat hati. Satu menunjuk dengan lafal, ya dengan atau isyarat gitu. Ini kurban saya nih. Atau dengan menyembelih, ya dengan nyembelih dengan mengatakan ini kurban saya gitu kan. Kalau biasa sama. Sama. Ya, intinya menunjukkan dengan Ini bahasa lisan atau yang menggantikannya, menggantikan posisinya. di kambing ya, penjual kambing. Saya mau korban. Itu juga termasuk. Mustahil. Belum, antum kan belum menentukan kambing yang mana. Oh iya. Nah, udah dibeli, yang tadi kan saya bilang contoh kan, ini udah dibeli nih kambingnya dibawa. Nih kurban nih, gitu. Ya kalau cuma bilang mau kemana beli kambing, buat apa? Kurban. Belum. Nah, nih kambing buat apa tuh? Buat kurban nih, gitu. Nah, itu ditayin namanya. Itu loh. Jadi beli kambing buat kurban. Kambing yang mana? Kambing itu. Nah, itu tuh jatuh. Kalau baru bilang niat, kan bisa jadi orang kurban aja atau untuk hal lain? untuk masalah kurban yang kita lagi bahas. Kalau misalnya kita mau bertamu terus beli oleh-oleh roti untuk Enggak. tamunya, Enggak. kita diajak makan itu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu sih enggak Kan apa-apa. dulu Ustadz Rizky itu pernah begitu. Kenapa? Boleh. Iya, dia bawain oleh-oleh terus dimakan bareng-bareng kan, dihidangkan. Dia nggak mau gitu. Mau. Enggak mau. Dan itu ada kaitan. Enggak, kalau dulu pernah awal-awal saya baru bergabung sama Ustadz Rizky itu. Jadi saya sama Ustadz Rizky lagi ngobrol nih sama Ustadz Jafar. Tahu Ustadz Jafar nerima telepon. Masih ingat saya tuh kejadian. Ustadz Jafar nerima telepon dari orang, entah siapa gitu. Ya. Apa nih Ustadz? Ana ada kambing nih mau buat kurban. Katanya mau buat kurban. Atau siapa? Atau yang nelfon, kan dikencengin ada, kerasin suaranya. Mau buat kurban. Terus ada orang ngajak tukeran. Gimana? Kambingannya ini lebih bagus atau lebih rendah gitu nilainya. Tapi orang ngajak tukeran, gimana? Boleh nggak dituker sama orang yang itu? Sama-sama mau buat kurban. Ustaz Jafar bilang, boleh Pak, nggak apa-apa. Lagi ditelepon tuh. Terus pas begitu selesai telepon, tutup. Nih balikan ngobrol sama kita. Saya sama Rizky bercanda. Itu udah ditain tuh begitu. Lah, kenapa ya? Ustaz Jafar nggak ngerti. Kenapa? Ya itu kalau udah ditain buat kurban udah nggak boleh tuker-tuker. Oh gitu, emang ada ini? Ada. Saya sama Ustaz Rizky tuh ngobrolin berdua. Ustaz Jafar candain sebenarnya, cuman kan ada memang ketentuannya kan di uraian-uraian ulama tadi itu. Bahkan itu tadi seingat saya Ibnu Taimiyah tuh dengan niat hati pun udah menjadikan kurban itu wajib, tapi konsekuensinya kalau Ibnu Taimiyah boleh ikut makan meskipun kurban wajib. Itu aja. Jadi kalau yang dipraktikkan masyarakat tuh lebih mirip itu. Kurbannya sudah memang harus dilaksanakan dengan diniatkan, ditayin, tapi ikut menikmati dagingnya boleh gitu. Nah, kalau di mazhab Syafi'i kalau sudah menjadi wajib hukumnya tidak boleh ikut menikmati dagingnya. Batasannya tuh besaran si perkorban itu. Nah, ini nanti dulu Pak ya ceritanya, nanti saya lanjutkan. Ke yang tadi nih. Jadi Ustaz Jafar gimana ya? Telepon lagi orang Pak, jangan dituker Pak. Ini barusan ngobrol sama syuyukh nih gitu. Ani jadi ragu-ragu, jangan tuker Pak. Ada imam juga kan. Jadi yang ngobrol tuh yang bercandain saya sama Rizky. Imam langsung ini. Ente ngomong di depan orang-orang lain kagak nanya dulu kayak gitu. Dia Ustaz Jafar langsung kata dia kan dia ngobrol. Oh iya Pak, boleh nggak apa-apa. Iya terus tapi gini nih. Iya nggak apa-apa udah tutup. Kita kan nyimak Pak. Langsung. Emang boleh tuh Ustaz. Saya kiting sih. Wah itu kan kalau itu udah ditain berarti. Iya tuh kalau ditain tuh kalau udah diucapin gitu. Hewannya udah ada Pak. Kan Ivan Depok tuh, kayaknya Ivan Depok kan jual kambingnya beli kambing dari ustadz yang jual kambing, udah dipesan gitu, udah ditunjuk tuh buat aneh buat kurban. Saya jawab, enggak apa-apa. Diragu-raguin, gimana ya jadinya? Telepon lagi, Pak, nggak boleh. Nah kalau pertanyaan Pak Dedi gini, pengkurban ya boleh menikmati hewan kurbannya. Seberapa? Berapa aja Pak. Ya yang penting tuh ada
yang disedekahkan dan ada yang dihibahkan. Bedanya apa hibah sedekah? Sedekah untuk fakir miskin. Hibah tuh untuk selain fakir miskin juga boleh, termasuk keluarga, kerabat. Bahkan di kalangan sebagian ulama boleh memberi hewan kurban, daging hewan kurban pada non muslim. Nah, kalau kita biasanya di Al-Furqan bercandanya, selama si non muslim bukan ngasih ke anjingnya di depan kita. Kejadian Pak, merbuat si Ari dulu, zaman dulu marah dia pulang habis bagi-bagiin daging kayak di RT RW tuh. Jadi ada orang Kristen Pak, Kasih. iya misi, ya ada Pak, ini daging kurban dari masjid, dilempar Pak di depan si Ari katanya, lempar ke anjing, kurang ajar Pak. Itu kan daging bagus ya, daging kualitas paling bagus, baru disembelih, baru langsung dipotong dibagiin. Yang kita beli di pasar kan mungkin kapan nyembelihnya gitu kan, yang beli di supermarket udah bulanan itu di frozen. Ini daging mau dilempar di depan si Ari, marah langsung, catat tuh namanya tuh yang itu tuh, RT sekian nomor sekian, jangan dikasih lagi. Nah itu makanya saya candain, boleh pengkurban itu memberi kepada non muslim sekalipun selama tidak diberikan ke anjing di depan kita. Kalau di belakang kita masih mending, kita nggak tahu Pak, ya nggak? Tapi kalau yang tahu nilai daging kurban itu, wah nggak bakal ngasihin ke saya, dimasak Pak. Itu karena bagus banget, secara medis pun dibuktikan itu kan, di riset-riset ilmiah tuh. Itu daging paling bagus, baru disembelih langsung dipotong, langsung dibagikan, potongin langsung. Nah, pengkurban boleh menikmati seberapa saja, tapi ya bagusnya kalau di mazhab Syafi'i ini nanti paling tidak dia mencicipi sekedar sesuap. Batasan maksimumnya nggak ada. Yang penting ada yang wajib disedekahkan dan dihibahkan. Nah, hibah itu buat kerabat misalnya, meskipun orang berpunya gitu kan, kerabat kita sama kurban juga, tapi kan nyobain nih daging kurban saya, itu udah. Yang penting ada seperti itu. Iya, nah itu kan jadi 3 bagian Pak, kan 3 bagian buat kita, buat hadiah, ya buat hadiah. Hibah itu maksudnya hadiah. Ya nggak mesti benar-benar sepertiga. Kita nggak mau sama sekali juga nggak apa-apa Pak. Tapi sunnahnya kalau di mazhab Syafi'i paling tidak mencicipi sesuap, meskipun cuma secuil gitu. Berarti itu diambil kesimpulan sepertiga itu karena 3 bagian. Nah karena 3 bagian maksudnya Mas. Sepertiga itu karena 3 bagian. Jadi kita nggak mau, nggak usah lah. Atau kita serahkan ke wilayah lain misalnya, kita kirim. Saya mau. Atau yang sekarang nih banyak kan Pak, kurban di tempat lain tuh, ada tempat yang terdampak bencana, kurban di Flores misalnya gitu kan, misalnya kurban di NTB, udah kirim uang sana yang melaksanakan, nggak nikmati sama nggak apa-apa. Nah disedekahkan semua boleh, itu dihibahkan. Nah terus juga di mazhab Syafi'i yang disedekahkan ya dan dihibahkan itu harus mentah, harus mentah. Nah khususnya lagi yang disedekahkan itu memang harus mentah, dan orang yang menerima sebagai sedekah ya boleh, kalau misalnya dia menginginkan untuk menjualnya lagi ke orang lain boleh. Intinya diberikan mentah itu Pak untuk pemindahan kepemilikan. Jadi setelah itu dia bebas, mau dia gunakan untuk apa, dia makan sendiri, atau dia punya banyak gitu kan, dikasih dari sana dari sini. Bisa dijual sama dia? Iya boleh aja. Kalau saya punya daging kebanyakan, nggak punya beras, gimana caranya? Barter beras sebagiannya, beli minyak sebagiannya gitu kan, boleh aja. Jadi ada hak bagi dia itu untuk memperjualbelikan ya, selama dia menerimanya dengan bentuk sedekah. Nah, jadi pindah kepemilikan. Kalau mentah kan bebas Pak. Kalau udah dikasih mateng kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau yang dihadiahkan sekedar untuk dinikmati sama orang yang menerima hadiah, nggak boleh dijual-belikan. Gitu. Karena pada asalnya memang daging kurban ini memang nggak boleh dijual-belikan semua bagiannya kan. Termasuk pengkurban nggak boleh kan menjual kulitnya, gitu, atau menjadikannya sebagai upah tukang jagal. Ya, baik sampai di sini Pak berarti ya. Baik, terakhir berarti di halaman 51 tentang niat
udhiyah ya, pengecualian ya. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.